Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia ada dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Yang akan kita pelajari hari ini adalah sel volta. Sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kalau nanti dalam sel elektrolisis itu kebalikan dari sel volta. Dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Oke, sekarang kita masuk ke sel volta ya. Nah, dalam sel volta itu ada komponen-komponennya. Jadi, sebenarnya bisa kalian lihat di video yang sudah Ibu upload yang satunya. Nanti di situ ada dua elektroda. Ini ada dua elektroda. Nah, salah satunya itu disebut sebagai katoda dan salah satunya disebut sebagai anoda. Pada katoda mengalami reduksi. Jadi zat yang ada dalam katoda itu mengalami reduksi. Di situ bermuatan positif. Nah, kalau anoda itu di situ zatnya mengalami oksidasi. Muatannya kebalikannya, negatif. Nah, sebagai contoh, langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya ada di modul. Nah, di situ ada gambar. Di sini ada gambar sel volta. Nah, dalam sel volta ini kita lihat mana yang bermuatan negatif dan mana yang bermuatan positif. Yang negatif di sini ada Zn, yang positif ada Ag. Nah, pertanyaan dalam soal itu, tuliskan reaksi pada anoda dan pada katoda. Nah, kita tadi sudah tahu anoda negatif. Nah, berarti di sini mana yang negatif? Yang negatif adalah Zn. Maka di sini anoda Zn. Kemudian kalau yang katoda maka adalah Ag. Nah, kemudian kita lihat anoda mengalami oksidasi. Oksidasi sebelumnya sudah dipelajari, itu kenaikan bilangan oksidasi. Maka kalau dia naik, maka Zn itu akan berubah menjadi Zn2+. Dari 0 yang biloxnya 0 menjadi biloxnya 2+. Kemudian untuk Ag itu mengalami reduksi dari yang awalnya muatannya positif menjadi Ag yang memiliki bilox 0 ya. Jadi di sini plus 1 ke 0 turun karena mengalami reduksi. Nah, elektron ditambahkan kepada zat yang bermuatan positif. Nah, di sini bermuatan positif. Elektronnya karena dia 2 positif, elektronnya 2. Nah, yang sini yang positif adalah Ag. Ag-nya positif 1. Maka ini plus 1 elektron. Nah, di sini sudah terlihat reaksi di anoda dan katoda. Nah, karena elektronnya tidak sama, maka kita akan samakan. Di sini 2, di sini 1. Supaya sama, atas kali 1, bawah kali 2. 2 kali 1, 2. E-nya 1 kali 2, 2. Sama-sama 2. Nah, maka jadinya kita lihat anoda karena kali 1 tetap ya, Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Yang ini dikali 2, depannya semua kali 2. Maka 2 Ag plus 2 elektron menjadi 2 Ag. Nah, ini kita jumlahkan. Elektronnya karena berbeda ruas kita coret. Nah, maka reaksi selnya untuk menjawab soal yang B, tinggal lihat sisanya yang sebelah kiri, ruas kiri jumlahkan semua. Zn plus 2 Ag plus. Tidak ada lagi ruas yang sebelah kiri tanda panah. Sebelah kanannya Zn2+ plus 2 Ag. Nah, ini reaksi
selnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, notasi sel. Penulisannya yang mengalami oksidasi dulu, baru reduksi. Nah, tadi yang mengalami oksidasi adalah anoda. Maka yang kita tulis di anoda dulu, Zn berubah menjadi Zn2+. Kemudian yang mengalami reduksi. Kalau notasi sel ada garis 2 setelah oksidasi, kemudian nanti ditulis baru reduksi. Yang reduksi di katoda Ag+ berubah menjadi Ag. Oke, soal nomor 1 contohnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2, di situ diketahui E0Cu plus 0,34 volt kemudian untuk Ag plus 0,8 volt. Oke, plus 0,34 volt dan plus 0,8 volt kita dapatkan tadi di soal ya. Nah, di sini kita tentukan dulu dari reaksi ini mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Oke, kita tentukan biloxnya dulu. Cu unsur bebas, maka biloxnya 0. Ag bermuatan plus 1, maka muatannya plus 1 biloxnya. Cu2+, berarti biloxnya plus 2. Ag unsur bebas, maka 0. Kita pasangkan Cu dengan Cu. Ternyata dari 0 ke plus 2 naik apa turun? Naik ya. Maka dia oksidasi kalau naik. Kemudian Ag dari plus 1 ke 0 turun, reduksi. Nah, setelah menentukan ini, di modul sudah Ibu berikan E0 sel, potensial sel. Untuk menghitungnya, rumusnya adalah E0 katoda atau reduksi dikurangi E0 anoda atau oksidasi. Maka kita lihat yang mengalami reduksi adalah Ag, maka E0 Ag. Yang mengalami oksidasi adalah Cu, maka dikurang E0 Cu. Tinggal masukkan aja angkanya. Plus 0,80 volt dikurang plus 0,34 volt. Ketemunya 0 kurang 4, 6. 8 kurang 3, 4 ya. 4. Jadi ketemunya plus 0,46 volt. Mudah kan? Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, di situ diketahui beberapa data potensial sel dari beberapa ion. Di sini kita diminta untuk mencari mana reaksi yang dapat berlangsung spontan atau tidak. Caranya sama dengan seperti nomor 2, kita tentukan potensial selnya terlebih dahulu. Mari kita coba. Oke, yang pertama untuk yang A, kita tentukan biloxnya tadi ya, plus 2 di sini. Cu tidak bermuatan 0, tidak bermuatan 0, bermuatan plus 2. Kita pasangkan 0 ke plus 2, naik oksidasi. Dari plus 2 ke 0 turun reduksi. Cara mencari E0 sel tadi E0 di katoda atau reduksi dikurangi E0 oksidasi anoda. Maka E0 Mg yang mengalami reduksi ya, kurangi E0 Cu. Kita masukkan angkanya. Mg min 2,37 volt. Cu plus 0,34 volt. Nah, dihitung min 2,37 dikurang min 0,34. Ketemunya min 2,71 volt. Nah, di sini bermuatan negatif ya. Maka reaksi ini tidak berlangsung spontan. Karena E0 itu kurang dari 0, terlihat dari yang hasilnya negatif. Selanjutnya untuk yang B, sama, tentukan biloxnya
plus 2, 0, tidak bermuatan 0, plus 2. Cu dengan Cu, plus 2 ke 0 turun, berarti reduksi. 0 ke plus 2 naik, berarti oksidasi. Maka E0 sel itu sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi siapa tadi? Cu mengalami oksidasi dikurang ya. E0 oksidasinya Sn maaf. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Cu plus 0,34 volt dikurangi min 0,14 volt. Kita hitung. Min ketemu min plus 0,34 volt plus 0,14 volt. Ketemunya adalah plus 0,48 volt. Karena positif, maka reaksinya berlangsung spontan. Karena E0-nya itu lebih dari 0. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 4. Di sini tidak diketahui data potensial sel seperti soal nomor 3. Nah, tapi kita mengetahui deret volta. Di sini ada deret volta ya. Ada dalam modul juga. Nah, di sini kita bisa memprediksi reaksi itu berlangsung atau tidak. Caranya tentukan dulu yang mengalami oksidasi dan reduksi. Seperti biasa, tentukan biloxnya. Ini tidak bermuatan 0 plus 2 plus 2 tidak bermuatan 0. Ini 0 plus 2. Di sini ini ada muatan positif ya. Positif 1, 0. Nah, kita lihat, kita pasangkan Ca dengan Ca. 0 ke plus 2 naik. Berarti oksidasi. Plus 2 ke 0 turun, berarti reduksi. Sama ya ini, Ag dengan Ag. 0 plus 1 oksidasi naik, plus 2 ke 0 turun, reduksi. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita lihat dalam deret volta. Kita jawab yang A dulu ya. Ca, letaknya di sini Ca. Kemudian Zn. Nah, di sini Zn. Kita lihat mana yang di kiri, mana yang di kanan. Di kiri Ca, di kanan Zn. Maka yang di kiri Ca dia cenderung untuk oksidasi, sedangkan Zn-nya di kanan maka cenderung untuk reduksi. Nah, kita lihat sesuai tidak dengan yang tadi. Ca oksidasi, sesuai ya. Zn reduksi, sesuai. Nah, maka dari itu ini reaksinya berlangsung spontan karena sesuai dengan deret volta. Ca mengalami oksidasi, Zn mengalami reduksi. Sekarang kita lihat yang ini. Di sini ada Ag dan Cu. Kita lihat dalam deret volta. Di sini ada Ag. Kemudian di sini ada Cu. Nah, yang di kiri Cu, di kanan Ag. Cu di kiri maka oksidasi ya, Cu kiri oksidasi. Ag-nya di kanannya maka reduksi. Nah, kita lihat sesuai nggak dengan yang di soal tadi. Cu oksidasi, ternyata di sini reduksi. Kemudian Ag harusnya reduksi, mengalami oksidasi, tidak sesuai. Maka reaksinya tidak berlangsung spontan. Sampai sini sudah cukup jelas atau belum? Kalau seandainya belum, silakan tanyakan langsung ke Bu Sinta. Terima kasih.